Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di kesempatan malam hari ini berbahagialah dengan apa yang bisa kita lakukan, yang mana dengan sebabnya kita berada di bawah naungan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermajelis yang mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sayyahun, ada malaikat yang berkeliling tujuannya untuk mencari majelis ilmu, mencari orang-orang yang melakukan pengajian, duduk berkumpul di rumah Allah, tentunya untuk menaungi mereka. Kemudian juga berbahagialah dengan sebab apa yang kita lakukan saat ini, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuk kita. Jadi di samping dinaungi oleh malaikat, seluruh yang di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Sungguh orang yang berilmu tentunya tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar, bermajelis. Betul-betul kata Nabi SAW akan memintakan ampun untuknya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan di bumi memintakan ampun untuk kita. Kalau kita niat ikhlas karena Allah, kita datang ke sini duduk, itu memang mengharapkan ilmu, ingin mengangkat kebodohan dalam diri kita dan mengangkat kebodohan nanti setelahnya kepada keluarga kita. Maka kata Nabi akan dimintakan ampun untuknya seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang berada di air itu memintakan ampun untuk kita. Makanya saya katakan di awal, berbahagialah dengan hal tersebut kalau bisa kita lakukan. Dan tentunya yang lebih besar lagi daripada itu, yang harus kita berbahagia dan syukuri adalah orang yang duduk untuk mengkaji ayat-ayat Allah, apa maknanya, apa kandungannya, dan apa ilmu yang kita bisa ambil darinya. Ini akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di penduduk langit. Bukan di penduduk dunia, di penduduk langit. Malaikat-malaikat yang dekat dengannya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang duduk berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari dan mengajarkan antara mereka. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi belajar.
memahami kandungannya. Kalau kita melakukan ini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang bermajelis sejenak tidak akan pikir tentang kesusahannya satu hari ini. Karena ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukannya karena Allah. Duduk karena Allah. Tidak ada kepentingan lain kecuali itu. Maka Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahafathumul malaikah. Mereka akan dinaungi oleh malaikat. Ini yang kita sebutkan juga tadi di awal. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan terus meliputi mereka. Siapa yang duduk karena Allah, ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang Allah akan selalu meliputi mereka. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Disebut orang-orang yang duduk karena membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Maka berbahagialah dengan hal ini. Kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan waktu untuk masuk di rumah Allah belajar. Untuk masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan satu ayat atau hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tauhid. Di malam hari ini kita masuk di bab ke-50 yang penulis sebutkan. Di bab yang ke-50 ini beliau akan sebutkan, Masya Allah, bab terkait dengan ada lafaz yang kalau kita pakai dan kita gunakan itu akan menafikan ketauhidan kita, kesempurnaan tauhid, kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, yaitu nanti akan dinukil oleh Ibn Hazm rahimahullah, yaitu at-ta'bid li ghairillah, yaitu bernama dengan nama abd, hamba, tapi disandarkan kepada selain Allah. Kan biasanya nama orang Abdullah, hamba Allah, atau Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman, Abdul Malik, hamba Allah yang Maha berkuasa, ya, Abdul Alim, hamba Allah yang Maha berilmu. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana kalau ada orang menyandarkan kata abd, hamba, kepada selain Allah? Misalnya dia kasih nama, ya, dengan yang disebutkan nanti oleh penulis Abdul Harith. Al Harith itu namanya syaitan, salah satu nama iblis. Apa hukum memberikan nama dengan Abdul Harith, hambanya iblis? Ini menafikan tauhid. Kalau ada yang bernama dengan nama itu, atau ada orang bernama dengan nama yang memang khusus untuk Allah. Misalnya Allah, itu nama hanya milik Allah, tidak boleh yang lain. Dia katakan namanya Allah. Atau ada pernah kita dengar orang yang namanya Tuhan. Ini tidak boleh, karena ini nama hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala lafadznya. Ini maknanya dalam bahasa kita. Maknanya dalam bahasa kita. Ini yang akan disinggung oleh penulis rahimahullah untuk menyempurnakan pelajaran kita dalam tauhid. Kan ini bab-bab akhir, ya, belum menyebutkan syirik dalam lafaz. Belum menyebutkan syirik dalam lafaz. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala. Bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atahuma sholiha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya solehah, anak yang baik, sehat, maka keduanya menjadikan sekutu pada apa yang Allah berikan kepada mereka berdua. Ayat ini terkait dengan Adam dan Hawa. Ini ayat
terkait dengan Adam dan Hawa. Akan disebutkan sebentar kisahnya. Kita akhirkan penjelasannya di tafsir Ibn Abbas terkait dengan ayat. Iya. Qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Sepakat para ulama haram menyandarkan kata abd untuk selain Allah. Haram menyandarkan kata abd, penghambaan, kepada selain Allah. Kenapa Ibn Hazm bilang begini? Apa hubungannya dengan ayat? Nah, kita akan paham setelah menyebutkan athar dari Ibn Abbas. Iya. Ka Abdi Amr, beliau contohkan. Seperti ada orang kasih nama Abdi Amr, hambanya Amr, nama orang. Wa Abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa gharidhalika, dan selain itu. Hasya Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib, paman Nabi. Kenapa? Karena namanya bukan Abdul Muthalib, namanya adalah Syaibah. Namanya Syaibah. Cuman dia dikatakan Abdul Muthalib, ada kisahnya. Dia dibawa oleh pamannya dari Madinah ke Makkah. Di perjalanan karena cuaca panas, akhirnya dia hitam. Dia hitam. Sampai di Makkah orang bilang, ini hambamu, budakmu. Ini budakmu, budaknya Al-Muttalib. Budaknya Abdul Al-Muttalib. Jadi bukan diinginkan adalah hamba dalam artian penghambaan. Makanya beliau kecualikan. Jadi tidak boleh memberikan nama seperti itu. Cuman pertanyaan kita, apa hubungannya ayat dengan tafsir perkataan Ibn Hazm? Kita baca tafsir dari Ibn Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Wa ani bin Abbas fil ayah, kata Ibn Abbas tentang ayat tadi itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya anak yang sehat lahir, maka mereka berdua yaitu Adam dan Hawa menjadikan sekutu Allah pada apa yang diberikan itu. Kenapa bisa? Apa yang mereka lakukan? Jawabannya di sini. Qala, beliau berkata, lamma taghasyaha Adam hamalat. Tatkala Adam menggauli istrinya, ya, Hawa, hamalat, maka istrinya pun hamil. Istrinya hamil. Ini hamil pertama dari, ya, istri Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari mana? Dari tulang rusuknya. Fa'atahuma iblis, maka datang kepada keduanya iblis. Ini tentunya setelah di dunia, sudah turun di dunia. Dan ini godaan kedua yang dilakukan oleh iblis kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Godaan pertama waktu di surga, yaitu mereka memakan apa? Pohon khuldi, dibilang pohon kekekalan. Sehingga sebab itu mereka turun ke dunia. Ini godaan kedua ini, tatkala hamil istrinya. Fa'atahuma iblis, datang kepada keduanya iblis. Faqal, dia bilang, inni sahibukuma, saya teman kalian berdua. Itu iblis. Iya, saya teman kalian berdua. Alladzi akhrajakuma minal jannah, yang mengeluarkan kalian dari surga. Sudah jahat keluarkan dari surga, tapi dia masih mengaku apa? Teman. Demikianlah iblis. Bahkan ketika merayu Nabi Adam untuk memakan pohon khuldi itu, dia bilang apa? Inni lakuma, apa? Sungguh saya untuk kalian berdua. Apa dia bilang? Disebut, di antara yang disebutkan laminan nasihin, termasuk orang yang menasihati kalian dengan tulus. Ini ucapan syaitan, padahal dia penjahat. Dia hanya bisa membisik-bisikan was-wasnya, menjanjikan janji palsu. Jadi dia bilang, saya teman kalian berdua, saya mengeluarkan kalian dari surga. Setelah itu dia ancam, la tuti'annini, kamu berdua harus mentaati saya. Ini ancamannya.
Aula aja'alanna lahu qarnai ayil. Atau kalau tidak, saya akan menjadikan untuk anak kalian itu punya 2 tanduk. Seperti ayil, tanduk rusa. Kita tahu tanduk rusa? Tidak ada lubangnya, baru runcing. Jadi ancam, kamu taat kepada saya, atau saya akan menjadikan pada anakmu ada tanduknya. Iya. Fayakhruju min batnika fayashukuh. Sehingga tanduknya itu akan keluar dari perutmu dan akan membelahnya. Apa yang terjadi? Setelah itu dibilang wala af'alanna, yaitu yukhawwifuhuma. Sungguh betul-betul saya akan melakukannya. Dan kata Ibn Abbas, dia cuma menakut-nakuti keduanya karena bukan di tangannya kekuasaan. Yang bisa memberikan bahaya, demikian pula memberikan manfaat, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya tidak. Tidak ada yang bisa. Syaitan mengancam keduanya. Kenapa dia mengancam? Apa yang dia suruhkan? Syaitan bilang, Sammiyahu Abdul Harith. Beri nama anakmu nanti dengan Abdul Harith. Kalau tidak, itu yang akan terjadi. Dia menakuti Adam dan Hawa. Fa'abaya ayuti'ah fakharaja mayyita. Maka keduanya tidak mentaatinya. Ini kali pertama. Keduanya tidak mentaatinya. Maka qadarullah, keluar anaknya lahir dalam keadaan meninggal. Tentunya ini adalah ibtila wa imtihan minallah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau ini terjadi? Jadi ada ancaman, dia tidak taati, keluar, meninggal. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah ujian Allah. Dan Allah pasti akan menguji hambanya sampai dia tahu betul-betul jujur atau tidak. Apakah dia mengurangi jiwa, hartanya, atau buah-buahan dari rezekinya. Allah akan menguji kita. Sampai kapan dan sampai mana keimanan kita kepada Allah. Nah, di sini Adam diuji dengan anak. Data iblis merayunya, menggodanya. Kasih nama Abdul Harith nanti kalau meninggal. Keduanya tidak mau. Lahir, meninggal. Lahir meninggal ini bukan karena ada tanduknya. Karena bukan kuasanya iblis. Memang lahir meninggal. Ajalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masalahnya adalah hamil kedua. Karena keduanya ingin sekali punya anak. Sudah hamil, lahir meninggal. Tsumma hamalat. Kemudian hamil lagi yang kedua. Hamil lagi yang kedua. Fadzakarallahuma, sama data iblis. Kamu berdua taati saya. Kasih nama Abdul Harith. Kalau tidak anakmu akan bahaya. Akan celaka. Maka fa'adrakahu mahubbul walad. Keduanya dikuasai oleh kecintaan, ingin punya anak. Ingin punya anak. Itu anak, kata Nabi SAW, majbanah mabakholah. Itu anak bahaya. Anak itu akan membuat kita penakut dan akan membuat kita kikir. Betul nggak? Akan membuat kita takut dan akan membuat kita kikir, kata Nabi. Itu anak. Karena anak kita takut. Banyak sekali orang takut gara-gara apa? Ingin keselamatan anaknya atau yang semisalnya. Ada orang gara-gara anak dia bakil, dia kikir. Dia mau sumbang, dia mau berbuat baik, tapi wah gimana nanti anakku ke depan? Akhirnya tidak jadi. Gara-gara anak. Padahal rezeki anak sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah anak. Jadi keduanya ini karena tadi lahir meninggal, maka keduanya dikuasai oleh ingin sekali punya anak. Apa yang terjadi? Fasammayahu Abdul Harith. Akhirnya keduanya menamakan dengan Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ta'ala. Demikian itulah firman Allah. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Dengan beri nama seperti itu, beri nama sesuai dengan keinginan syaitan, itu mentaati syaitan. Maka Allah turunkan ayat,
keduanya menjadikan sekutu untuk Allah tatkala Allah berikan anak. Yang memberikannya anak adalah Allah, tapi dia kasih nama, dia taati siapa? Iblis. Iblis lahir selamat. Makanya dibilang dalam ayat tadi, falamma atahuma soliha, tatkala keduanya diberikan anak yang sehat, lahir sehat, maka keduanya menjadikan sekutu untuk Allah. Itu dianggap syirik. Padahal Adam tidak menyembah syaitan, tidak menyembahnya. Adam tidak sujud kepada syaitan, tidak. Karena Adam nabi, tidak mungkin dia melakukan apa? Penyembahan kepada syaitan. Tapi dia syirik dalam artian syirik ta'ah, bukan syirik ibadah. Dia syirik dalam artian dia taati syaitan. Dia memberikan nama anaknya disandarkan kepada apa? Iblis. Abdul Harith, hambanya Iblis. Budak dia, dalam hal ini dikatakan budaknya Iblis. Ini sudah dihukumi oleh Allah sebagai syirik. Padahal ini masalah hanya pemberian apa? Nama. Syirik dalam lafaz. Syirik dalam lafaz. Bagaimana lagi kalau syirik dalam perbuatan dan keyakinan? Itu maksudnya. Ini sudah dibilang syirik ini. Padahal hanya masalah apa? Lafaz. Kan dia tidak menyembah kepada syaitan. Tidak sujud, tidak ruku, tidak. Tidak berdoa kepada syaitan, tidak. Tapi dia lafadznya. Dia melafatkan Abdul Harith. Selalu dipanggil namanya Abdul Harith. Itu dianggap syirik. Bagaimana lagi itu tadi yang saya bilang, kalau ada orang langsung menyembah patung, langsung menyembah pohon, langsung datang ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, berikanlah saya anak. Gimana ini? Apa yang dinamakan oleh Allah? Iya, apa yang dinamakan kalau ada yang seperti itu? Memberikan nama saja karena mentaati setannya, iblis, itu sudah Allah bilang syirik. Bagaimana kalau ada orang memang bukan hanya sekedar memberikan nama, ke sana meminta anak. Meminta anak. Tentunya itu syirik besar. Tentunya tidak diragukan dan Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai kesyirikan. Demikian pula kata beliau walahu bisanadin sahih an Qatadah. Juga dari beliau dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Syuraka fi taatih lam yakun fi ibadati. Maksudnya syirik dalam mentaati syaitan, melakukan pelanggaran. Jadi semua orang maksiat menerima ajakan syaitan, itu namanya juga syirik. Semua orang yang mengikuti ajakan syaitan itu dinamakan syirik. Karena syirik itu ada dua. Ada syirik fi ta'ah, ada syirik fil ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qatadah. Imam Qatadah, syirik dalam ketaatan yaitu selalu kita ikuti keinginan syaitan. Selalu mengikuti keinginan syaitan. Syirik dalam ibadah yaitu kita menghambakan diri kepada syaitan. Kalau yang pertama tidak keluar dari Islam, yang syirik dalam ketaatan saja, tidak keluar dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam adalah yang kedua, syirik dalam ibadah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Yang syirik dalam ibadah. Iya, syirik dalam ibadah. Kalau syirik dalam ta'ah bisa dosa besar, bisa juga syirik kecil. Bisa dosa besar dan bisa juga apa? Syirik kecil. Dan bisa juga dosa kecil. Banyak macamnya kalau syirik dalam ta'ah, karena kita mentaati apa? Syaitan dalam ajakannya, itu sudah syirik. Dan syirik dalam ibadah ini tidak ada silang pendapat keluar dari Islam. Syirik dalam ibadah mungkin kita bisa pahami ya, yaitu adalah orang berdoa kepada selain Allah. Ada orang yang meminta hajatnya kepada selain Allah. Ada orang yang menyandarkan dirinya dan bersandar dalam rezeki dan pemberian anak keturunannya misalnya kepada selain Allah. Kepada selain Allah, ini namanya syirik dalam ibadah, tidak dibolehkan. Kemudian beliau bilang walahu, terakhir, walahu bisanadin sahih an Mujahid. Kalau tadi dari Qatadah, juga darinya dengan sanad yang sahih tapi dari Mujahid. Dari Mujahid.
Fi qouli ta'ala, beliau berkata dalam firman Allah, la'in ataitana solihah qala asfaqna alla yakuna insana. Jadi kami khawatir, jadi Adam dan Hawa itu sangat takut dia tidak jadi manusia, maksudnya tidak lahir dalam keadaan apa? Sehat dan normal. Ya, itu ketakutan mereka sehingga mereka mengikuti apa? Ajakan siapa? Setan tadi yang mengatakan kasih nama siapa? Abdul Haris. Nah, sebagai penutup dari apa yang kita juga ambil ini, bahwa kita dalam pemberian nama itu tidak boleh mengandung penghambaan kepada selain Allah. Dalam pemberian nama tidak boleh kita mengandung apa? Penghambaan kepada selain Allah. Tidak boleh. Iya. Dan tidak boleh mengandung yang namanya kesyirikan. Misalnya nama yang mengandung doa tapi untuk selain Allah, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam syariat. Kenapa? Dalil kita adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegur dia ya dengan sebab hal tersebut. Di antara yang disebutkan yang tidak boleh adalah seperti ada orang yang bernama Abdul Husain, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Syiah, karena berlebihannya mereka kepada Al-Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, sampai mereka bilang namanya Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Itu tidak boleh, itu nama syirik. Nama syirik. Atau yang mereka bilang dia kasih nama Abdul Rasul, hambanya Rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Enggak. Yang wajib kita lakukan dan kita arahkan kepada Nabi kita adalah ketaatan kita kepada apa yang beliau bawa. Tapi tidak boleh menghambakan diri kepada beliau. Tidak boleh menghambakan diri kepada Nabi. Kalau ada orang yang bernama Abdul Rasul, itu nama syirik. Itu nama syirik, harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Itu diantara nama-nama yang para penyembah kubur namakan anak mereka dengannya. Naudzubillah, namakan anak mereka dengannya. Ada juga yang mengatakan namanya Abdul Rifai. Rifai adalah salah satu ulama Toriko mereka yang mereka sembah. Kuburannya mereka tawaf di Mesir. Jadi mereka kasih nama Abdul Rifai. Nama syirik. Kan dia sandarkan penghambaannya kepada siapa? Rifai. Itu tidak dibolehkan. Kalau itu orang soleh, sudah biar dia berlalu dengan kesolehannya. Kita tidak boleh berdoa dan menyandarkan penghambaan kepadanya, karena semua itu adalah apa? Syirik. Itulah kesyirikan orang-orang jahiliyah dulu. Itulah kesyirikan orang-orang jahiliyah. Makanya ketika Nabi SAW menaklukkan Makkah, apa yang beliau lakukan? Pertama kali, maka beliau mengutus Ali untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan kecuali harus diratakan. Karena mereka menyembah kuburan-kuburan orang soleh. Iya, demikian pula Nabi mengutus sebagian sahabat yang lain untuk menghancurkan patung-patung mereka, Manat, Lata, Uzza yang disembah oleh orang Makkah. Semuanya dihancurkan. Semuanya dihancurkan. Jadi tidak ada satu lagi kuburan yang musyrik, Pak. Kuburan yang ditinggikan Nabi hancurkan setelah Fathu Makkah. Karena semua itu mengantar kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil di malam hari ini. Malam pertama kita setelah kita libur panjang ya, alhamdulillah. Bismillah, apa Ustaz? Sebutkan nama-nama yang dilarang dalam syariat. Seperti tadi contohnya, Abdul Husain, Abdul Rasul. Kalau ada orang bilang Abdul Qamar, tidak boleh. Abdul Qamar, apa artinya Abdul Qamar? Hambanya bulan. Atau Abdul Syams. Abdul Syams, tidak boleh. Diharamkan setelah Islam. Walaupun itu ada nama orang jahiliyah sebelumnya, Abdul Syams. Tapi setelah Islam datang, tidak boleh bernama dengan nama itu, Abdul Syams. Hambanya matahari. Jadi nama-nama yang mengandung ke sana, itulah yang tidak dibolehkan. Itulah yang tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, bagaimana cara mengqadha sholat asar? Apakah sebelum sholat asar atau setelahnya? Barakallahu fiik.
Apa maksudnya? Mengkodok sholat asar. Apakah sebelum sholat asar atau setelahnya? Maksudnya sholat asar kemarin ya? Begitu mungkin ya? Jadi kemarin tidak sholat asar. Bagaimana cara mengkodoknya? Apakah setelah sholat asar di hari berikutnya? Begitu mungkin ya? Karena kalau sholat asar sekarang tidak dikodok, langsung saja. Tapi kita bersangka baik saja ya. Mungkin yang kemarin. Bagaimana cara mengkodok sholat asar yang kemarin di waktu asar yang sekarang? Apakah sebelum sholat asar atau setelah sholat asar? Sebenarnya namanya mengkodok itu kita kodok saat kita ingat, tidak menunggu waktunya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha fadzalika kafaratuha." Kata Nabi SAW, siapa yang ketiduran dari sholat, siapa yang ketiduran dari sholat, atau dia lupa dari sholat, maka sholatlah saat dia ingat. Jadi kapan kita ingat? Langsung, tanpa menunggu waktu. Kalau kita misalnya ketiduran, tidur dari zuhur, bangun jam 3 subuh. Kita hayalkan, namanya hayalan ahli fikih, supaya dimengerti. Jadi tidur dari zuhur, ya, atau langsung bangun jam 3 subuh. Berarti ada berapa sholat? 3. Asar, maghrib, isya. Kan lewat ini, jam 3 bangun. Apa yang harus dilakukan? Apakah tunggu waktu maghrib besok, asar besok, maghrib, isya besok? Enggak. Kata Nabi, siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa sholat pada saat dia ingat, bangun langsung sholat. Dia langsung sholat berurut. Asar, maghrib, isya. Asar, maghrib, isya. Tentunya dengan niat qadha. Jadi tidak tunggu besok. Itu harus dilakukan berdasarkan hadis yang kita dengarkan tadi. Wallahu alam. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya terkait khilaf. Khilaf artinya perselisihan. Khilaf artinya perselisihan. Mohon penjelasannya terkait dengan perselisihan para ulama dalam menggerakkan jari telunjuk dalam sholat. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Iya, terkait dengan menggerakkan jari telunjuk dalam sholat, itu memang ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Ada sedikit perselisihan. Walaupun mayoritas tidak menggerakkan. Yang tidak menggerakkan berdalil dengan hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW apabila beliau sholat di tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, ya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Cara berisyaratnya macam-macam, semuanya boleh. Semuanya boleh. Boleh kita begini, kita genggam seluruh jari baru berisyarat dengan telunjuk. Boleh juga kita genggam saja 2, kemudian kita lingkarkan yang telunjuk sama yang jari apa ini? Jari tengah sama ibu jari kita lingkarkan, boleh. Boleh juga kita letakkan begini saja baru angkat jari telunjuk. Semuanya boleh, ada dalam hadits Nabi SAW. Ada dalam hadits Nabi SAW. Nah, sekarang masalah ini dalam hadits Ibnu Umar belum berisyarat dengan jari telunjuknya. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, yang masalah datang dari luar riwayat Imam Muslim, dari hadits Ibnu Umar ada tambahannya. Wa kana yuharrikuha di ujung hadits, dan adalah Nabi SAW menggerak-gerakkannya. Adalah Nabi SAW menggerak-gerakkannya. Tambahan ini apa hukumnya? Karena masalahnya riwayat Imam Muslim sahih, sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Tidak ada kata menggerakkannya. Di luar riwayat Imam Muslim dapat kata apa? Adalah Nabi menggerakkannya. Ketika riwayat luar Muslim menyelisih Muslim, itu dianggap syadz. Dianggap apa? Syadz. Syadz itu dhaif, ganjil. Karena menyelisih yang lebih kuat. Itu sebelum kita periksa. Ditambah lagi kalau kita periksa, ternyata dalam luar riwayat Imam Muslim ini, yang menambahnya ada namanya rawi yang bernama Zaidah ibnu Qudamah. Dia menyelisihi 12 rawi yang lebih kuat darinya. Dia sendiri yang menambah, rawi yang lain tidak. Makanya ini hadis dianggap syadz, dhaif, karena menyelisih itu tadi banyak rawi yang kuat.
banyak rawi yang kuat dia selisihi. Makanya menggerakkan jari itu haditsnya dhaif. Walaupun Syekh Albani hasankan karena ada pendukungnya. Hasan itu hadisnya dhaif, tapi ada pendukung dari jalur lain sehingga naik derajatnya menjadi bagus dipakai. Cuman apa yang dikuatkan oleh Syekh Albani ini banyak ulama lain yang menyelisihi beliau karena memang tidak bisa dikuatkan karena banyak sekali rawi yang dia selisihkan. Ya, di antara yang menyelisih beliau adalah Syekh Mukbil dan murid-muridnya termasuk Ustadz kami Ustadz Dzulqarnain juga tidak menguatkan hadits itu karena lemahnya jalurnya. Dan itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Dinukil yang menggerakkan itu dari sebagian pendapat orang Malikiyah. Dari sebagian pendapat orang Malikiyah, mereka juga beralasan katanya kalau kita menggerakkan jari itu menggertak dan menghantam mengusir setan. Tapi dibantah sendiri oleh orang Malikiyah juga. Kata sebagian orang Malikiyah, kamu menggerakkan satu jari, setan akan menggerakkan 10 jarinya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Itu yang jadi mereka sendiri dibantah oleh satu madhabnya, oleh yang satu madhabnya. Itu tadi. Jadi menurut yang menguatkan haditsnya dibantah lafadznya, sanadnya dan prakteknya di ini. Jadi kesimpulannya tidak kuat menggerakkan jari. Ini ada masalah sedikit. Nama anak Septian. Sewaktu anak masih sekolah, dulu guru agama selalu menanyakan agama kamu anak. Selalu menanyakan agama anak. Karena guru anak mengatakan kalau Septian adalah kebanyakan nama Kristen non kafir. Apa maksudnya? Kristen non kafir. Kalau Kristen kafir. Jadi non muslim, bukan non kafir. Salah tulis mungkin ya, pegang perasaan. Iya. Baik, kita luruskan mungkin maksudnya. Betul ya? Siapa punya pertanyaan? Angkat tangan pelakunya. Saya kasih hadiah, siapa yang berani? Oh kita Pak, alhamdulillah. Jadi apa maksudnya ini? Non kafir, ya? Non muslim. Baik, hadiahnya pekan depan di. Kan saya tidak bawa. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ingatkan pekan depan. Iya, nanti hadiah buku. Alhamdulillah. Nah, pagi Mak, pekan depan. Alhamdulillah. Jadi maksud beliau non muslim. Non muslim. Jadi nama Kristen non muslim. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau memang itu nama khusus mereka dan maknanya selalu mengarah ke sana, boleh kita ganti. Kan sunnah mengganti nama. Nabi SAW mengganti nama sahabatnya. Misalnya ada sahabatnya beliau bernama Hazn. Hazn kan kesedihan. Selalu susah hidupnya. Beliau ganti dengan Sahal. Kemudahan. Sunnah mengganti nama. Jadi kalau memang kita punya nama yang mengarah ke situ, boleh kita ganti. Walaupun KTP tidak ganti. Boleh. Karena sunnah mengganti nama. Jangan sampai bertanya, berarti saya potong kambing lagi? Tidak perlu Pak. Tidak perlu potong kambing lagi. Sunnahnya adalah menggantinya saja ke makna yang baik. Bagaimana cara agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah? Minta. Cara Pak. Jadi ini pertanyaan, bagaimana agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah? Keinginan kan baru niat, baru mau. Jadi kalau mau, minta kepada Allah. Ya kan? Allah jamin pasti dikabulkan. Allah bilang dalam Al-Quran, itu janji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung. Rob kalian bilang, berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan.
Maka kalau kita mau keinginan kita dikabulkan, minta kepada Allah yang di tangannya segala sesuatu, yang tidak ada yang bisa menahannya kalau dia memberi. Tidak ada yang bisa menahannya kalau dia memberi. Itu cara yang terbaik supaya keinginan kita apa? Dikabulkan oleh Allah. Tentunya juga supaya dikabulkan, ya jangan makan yang haram, jangan berpakaian yang haram, jangan minum yang haram. Itu supaya dikabulkan. Dan jangan pernah bosan berdoa. Iblis saja dikabulkan permintaannya. Betul nggak? Iblis ketika dia dihukumi oleh Allah, termasuk penghuni neraka apapun yang dia lakukan. Iblis, dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya tenggang waktu sampai hari kiamat. Dikabulkan. Ini orang kafir, tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau taat perintah Allah. Dikabulkan oleh Allah, padahal kafir. Sudah dihukumi penghuni neraka. Apalagi orang beriman. Antum sholat di masjid, baca Al-Quran, masa Allah akan telantarkan? Itu. Jadi perbaiki hubungannya dengan Allah, insya Allah dimudahkan. Ini ada pertanyaan lagi, apakah yang mendapatkan nikmat kubur sudah pasti masuk surga tanpa ditimbang amalannya? Ya pasti masuk surga, adapun amalannya pasti ditimbang. Amalannya pasti ditimbang, kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena ada dari umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau ini tidak dihisab lagi, langsung masuk surga. Mereka adalah humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. Yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur, beranggap sial terhadap apa yang dia lihat atau dia dengar. Tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan tahayul. Itu yang kedua sifatnya. Yang ketiga, wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Itu akhir dari pengobatan adalah besi panas. Besi panas, dan mereka tidak melakukan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. 4 ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Selain ini pasti dihisab. Paling sedikit ditanya tentang perbuatannya. Ditanya tentang perbuatannya, ditimbang amalannya. Ditimbang amalannya. Dan terkait dengan ditimbang seluruh amalan hamba itu, dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak, apakah dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadits Nabi SAW. Jadi semuanya pasti dihisab, kecuali yang tadi itu. Walaupun kita adalah masuk dalam penduduk surga, tetap akan dihisab. Coba baca. Tidak tahu. Hah? Apa dia bilang? Bagaimana cara? Baik. Ini katanya saya dapat dari teman, bacanya karena saya tidak tahu bacanya. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Bagaimana cara memuliakan ilmu? Caranya adalah pertama belajar. Yang kedua beramal, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ilmu yang kita dengar, kita amalkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Karena kadang yang kita tidak bisa amalkan, orang lain yang kita sampaikan kepadanya itu mengamalkannya. Dan itu cara memuliakan ilmu. Dan kalau kita bisa melakukan seperti itu, walaupun kita tidak amalkan tapi kita sampaikan kepada orang lain, kita tidak bisa karena tidak mampu mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan wajah yang cerah bagi orangnya. Kata Nabi SAW, naddarallahu mru'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada seorang. Dia mendengarkan ucapanku, kata Nabi, kemudian dia wa'a itu dia tampung dalam dirinya. Dia dengarkan hadits Nabi, kemudian dia pahami dalam dirinya. Fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan kepada orang sebagaimana yang dia dengar. Dia dengar di majelis tadi, saya dengar ini. Dia sampaikan.
Seperti yang dia dengar, persis, tidak ada tambah, tidak ada dikurangi. Ya, ini nadharullah. Allah memberikan apa? Cahaya untuknya. Dan Nabi sebutkan alasannya, rubba hamil fikhin walaysa bifaqih. Kadang ada orang, dia punya ilmu tapi tidak fakih, tidak bisa amalkan untuk dirinya. Banyak macam, karena ya, ilmu untuk mengamalkan itu, antum dengar ilmu itu sudah hidayah. Itu pemberian Allah besar untuk kita. Dan ketika amalkan lagi, bisa kita amalkan, itu hidayah kedua. Itu hidayah kedua. Makanya disebutkan oleh para ulama terkait dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Jalan menuju jalan itu dan mengamalkan di atas jalan tersebut. Beramal dengan jalan yang kita tahu. Artinya menuju ilmu dan amalkan ilmu itu. Dua-duanya. Karena kadang itu tadi, kadang kita dengar ilmu tapi tidak mampu kita amalkan. Tidak mampu kita amalkan. Tidak apa-apa. Kita beramal sesuai kemampuan kita. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian kepada sesuatu, lakukan sesuai kemampuan. Lakukan sesuai apa? Kemampuan. Yang penting kalau kita tidak mampu, jangan mengingkari. Kita yakin ini syariat, tapi saya tidak mampu amalkan. Karena udzur yang Allah tahu terhadap antum. Tapi jangan ingkari, jangan mengejek orang yang melakukannya. Karena sebagian orang, dia tahu ilmunya tapi dia ejek. Dia tahu ilmunya berjilbab syar'i, misalnya. Dia tahu ilmunya bahwa berjenggot itu adalah Nabi berjenggot. Nabi berjenggot. Cuman dia sendiri tidak bisa lakukan. Apakah karena pekerjaannya atau apa, pokoknya alasannya ada di hadapan Allah sama dia. Sebagian orang, dia tidaklah sudah tahu Nabi berjenggot misalnya, dia tidak bisa lakukan, dia ejek lagi orang. Wah, lewat kambing. Iya. Itu yang membuat dia nanti bahaya itu. Karena nanti dia akan ditanya oleh Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawabkan terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Apa kita jawab? Kalau sudah mengingkari dan mengejek, seperti itu. Makanya kalau tidak mampu amalkan, diam saja. Kita yakini bahwa ini syariat. Cuma saya tidak mampu. Karena untuk mengamalkannya, itu adalah hidayah kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan selalu untuk kita beramal di atas ilmu yang kita pahami dan yang kita dengar. Cukup? Alhamdulillah. Baik. Apa yang benar yang kita sampaikan dan kita dengar malam hari ini, semua itu semata dari Allah. Dan yang salahnya itu kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.